Disiarkan dari studio terbaik di alam dunia. Tadi alam barjah ya nama. Aduh, power kos kamari jadi loba masalah disebutkan di alam barjah mah. Inilah dia podcast X berita kalapan nunggal X campur aduk caduk podcast. Ayah dunia emprak be. Jangan. Aduh, ya operator anyar ya kan gagal ya operator anyar. Ampunan ya operator anyar. Ayah klep bah dia. Oke. Hari ini saya didatangi atau kedatangan tamu-tamu istimewa dari para panitia lomba lintas desa. Yang pertama adalah ketua panitia yaitu Kang Haji Omai. Selanjutnya ada Kang Ade Halimudin. Sareng anu terakhir nyata anu ganteng kalem teu aya bandingna nyaeta Kang Yaya. Kang Yaya. Mohon Kang Yaya, Kang Haji, teras deui Kang Ade, selamat datang di podcast Campur Caduk. Podcast anu aya podcastna tapi teu aya solusina. Aya podcastna tapi teu aya solusina. Wangkonganna teu beres, aya wangkonganana tapi teu aya solusina. Mudah-mudahan hari ini obrolan kita apalagi dengan senior-senior ini bisa sangat bermanfaat. Saya pikir akan sangat bermanfaat dengan segala pengalamannya dan tujuannya mengapa hari ini diadakannya LLD ini. Kenapa di Kalapan Nunggal itu track record lah gitunya. Tacan kantos aya panginten nu kieu teh nya Kang Haji. Tacan kantos aya lomba lintas desa dan kudu kolot-kolot keneh ternyata anu turun gunung. Bodas buk oge. Mohon abdi bade ka Kang Haji, mangga Kang Haji sejarahna teh kumaha dugi ka didamelkeun LLD. Mangga mikna. Mangga. Kang Ade mangga. Siap, mewakili. Ya. Ini sejarahnya begini. Diawali di Kampung Palasari di Pasirawi, di Desa Pasirawi. Dulu itu dari tahun 92 sampai 97 itu ada pengajian Irma dulu itu, Kang. Tapi hari ini Irma itu reuni. Yang sekian lama tidak pernah bersatu, tidak pernah ketemu, akhirnya punya ide, punya gagasan. Ini karena stuck ya, lama kita ini dengan COVID lah. Gak ada aktivitas, orang olahraga juga kurang kan gitu. Banyak aturan, harus prokes. Kita itu awalnya mau bikin lintas alam, tapi dengan seiring waktu kita nanya dengan senior, dengan yang paham, itu sangat riskan. Karena apa? Artinya lintas alam itu sudah baku aturannya ya, hampir baku harus seperti itu. Akhirnya kita ambil kesimpulan, kesepakatan dengan panitia yang lain. Ini gimana akhirnya kita sepakati untuk lintas desa. Karena yang kita lintasi itu beberapa desa, 3 desa. Yang kita lintasi itu 3 desa. Di perjalanan itu seolah-olah kita itu, bukan seolah-olah, kita itu memperlihatkan bagaimana di samping olahraga kita berjalan, bagaimana kehidupan di 3 desa ini. Di Palasari misalkan dengan pertanian yang semi modern, kemudian di Pulau Sari yang pertaniannya sudah sangat bagus kan. Kemudian ada wisata di desa ini yang masih agak ke dalam kan itu. Barangkali itu dulu untuk penjelasan kenapa ini latar belakang sampai terjadi LLD gitu ya. Iya, latar belakangnya panginten eta nya tina sejarah. Nah, tah panginten awal mulana Kang Ade panginten kumargiana di abdi mah ngadangu bahwa si acara itu dudak-dadak saurnanya. Ngadadak pangintennya ngadadak tiasa kauningap ka para
para saderek sadayana bahwa acara LLD itu bade di awitan kaping 14 nya. 14 mohon. 14 janten panginten dugi ka ayeuna teh aya waktu samingon deui. Samingon deui. Mohon samingon deui. Abdi ngadangu bahwa ieu teh saurna teh ngadadak gitu. Saleresna mah Kang Ade tujuan sareng manfaatna naon nih kanggo Kalapanunggal salian anu tadi tos dicareuskeun Kang Ade. Tujuan sareng manfaatna kanggo tilu desa eta lah minimal gitu. Yang paling relevan itu mengenalkan desa itu, Kang. Orang Kalapanunggal sendiri itu belum tahu. Hampir banyak yang tidak tahu ya. Yang kita lewati itu rute itu orang Kalapanunggal sendiri, jangankan orang luar Kalapanunggal, banyak yang tidak tahu. Seperti di Pulau Sari ada wisata Batu Bodas, kan hanya cerita aja. Alhamdulillah hari ini saya aja ya asli orang Kalapanunggal ke Batu Bodas itu pas survei aja. Enggak kene berarti ya. Dari sadayana oke enggak pangintannya. Iya, baru enggak. Terus panitia dibentuk dadakan juga iya kan gitu. Yang ambil hikmahnya ternyata ketika ini di launching disebar ke orang, antusias masyarakat mau yang jadi panitia, mau yang ikut lomba, alhamdulillah banyak. Misalkan dari beberapa OKP ada yang mau gabung, dari kepemudaan kan gitu. Seperti Hibar Kang, ini yang langsung jadi panitia. Saya juga kan bagian dari OKP gitu ya. Alhamdulillah lah anggota kita juga respon. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi Kang Ade, potensi-potensi nu dina tilu desa ieu pamininggali misalnya di Pulau Sari aya Batu Bodas. Yeah. Abdi mah alhamdulillah pami ka Batu Bodas mah tos bulak-balik kagala aya rerencangan ti luar negeri kantos di sana kadinya di canak jarah. Di sayang beunghar cek abdi teh gitu. Di canak jarah kadinya. Terus potensi-potensi terus orang terang nyarira bahwa di Pulau Sari itu aya wisata adatnya. Ya. Wisata adat. Tah kinten-kinten pami nyarioskeun wisata ya. Nu tiasa digali ku LLD ieu khususnya kanggo wisata naon Kang? Lebih mengenalkan artinya hari ini kita baru sampai tahapan mengenalkan saja dulu kan. Wisata Batu Bodas juga belum se-booming lah. Kalau mungkin ketika kita sudah melakukan itu mungkin tambah orang tambah kenal. Karena alhamdulillah yang hari ini daftar itu udah ada yang dari Bogor, Kang. Dari Cianjur juga sudah ada yang daftar kan gitu. Yang hari ini Batu Bodas belum di Cianjur belum tahu, hari ini mungkin alhamdulillah lah efeknya gitu kan. Kalau saya sih lebih melihatnya begini. Karena saya lahir dan tinggal di pinggir jalan. Ketika melihat pertanian yang ada di Kalapanunggal itu sudah wah menikmati ya gitu. Minimal hari ini lamun bahasa abdi mah bentak. Semangat. Ternyata dengan pertanian ini, dengan pertaniannya bagus. Saya lihat di Pulau Sari itu rumah-rumahnya bagus. Artinya dampak dari pertanian ini ekonominya meningkat dan gitu. Naik, artinya ya. Orang Palasari harus kayak gitulah. Orang yang tidak yang hari ini belum bertani ya arahnya coba kita lihat ke depannya mungkin itu. Saya gantian nih ngomong. Mangga silakan Kang Haji. Ya mungkin sekedar menambahkan aja Kang Badi. Jadi memang LLD ini kita bentuk betul kata Kang Ade tadi dari Irma sih sebenarnya. Dari Irma kemudian itu tadi mengadakan reuni dan terbentuklah LLD yang memang ini sebenarnya banyak manfaatnya, bukan untuk kita saja sebenarnya. Ini untuk ya beberapa desa yang utamanya ya 3 desa ini yang kita lewati kan Desa Palasari Girang sama Pulau Sari dan Walangsari. Dan ya alhamdulillah antusiasme warga, antusias
lembaga memang sangat baik, sangat bagus lah. Bahkan yang ada bilang tadi memang sudah ada yang daftar dari Bogor, Gunung Putri, dari yang dekat-dekat ya Cidahu, Parakan Salak gitu kan. Mereka juga sebenarnya ingin tahu LLD gitu kan, sebenarnya ingin tahu melintasinya. Dan yang kita lintasi itu ya 3 desa itu. Yang pertama memang manfaatnya memperkenalkan setiap desa, desa ini ternyata pertaniannya seperti ini gitu kan. Yang Kang Ade bilang tadi di Desa Pulau Sari itu pas waktu saya survei lokasi, survei rute, bahkan memang baru pertama kali juga saya ke Batu Bodas, ternyata memang enak juga gitu di Batu Bodas itu. Saya sendiri sebagai ketua LLD baru pertama kali itu saya ke Batu Bodas, padahal saya asli orang Palasari gitu, padahal deket, cuman mungkin karena dengan berbagai kesibukannya Kang Pedi, loba kesibukan, maklum musrif jalmi butuh gitu lah. Memang seperti itu, kebutuhan kan tetap banyak gitu kan. Ternyata di Batu Bodas itu memang enak, asri, dan bisa dinikmati lah oleh para itu. Dan untuk pertaniannya saya lihat memang Pulau Sari berhasil karena saya lihat rumah-rumah bahkan ada rumah makan juga di pelosok itu loh. Ada rumah makan di pelosok. Cigoong itu mantap. Nah, iya. Sedangkan di kampung saya aja gitu nggak ada loh. Yang ibaratnya dekat ke akses, ibaratnya kotanya kan Palasari gitu kan. Ada di situ ada gitu loh. Nah, itu salah satunya. Nanti kita makanya antusiasme warganya juga bagus, ramah-ramah. Nah, itu kita juga akan memperkenalkan mungkin di samping pertanian ataupun adat-adat gitu kan. Terus apa namanya? Kayak wisata-wisata itu banyak manfaatnya, khususnya ya buat 3 desa itu gitu. Itu mungkin Kang Pedi. Kang Haji hatur nuhun. Terus panginten pami orang ninggali karena daerah tadi nu dicarioskeun kan Batu Bodas. Sementara memang sih pami ningali potensi Batu Bodas itu tiasa di kanggo cross country, sepeda gitu nya, terus dari trail running itu lompatan di leuweung. Trail running memang nya, makanya da ieu panginten akhirnya tiasa inisiasi bahwa pengenalan yang berhubungan dengan ekowisata gitu nya, termasuk panginten salian ekowisata tadi, karena memang nyakutan diakui lah Pulau Sari mah panginten malah hiji dua ari kana pertanian mah gitu nya. Pulau Sari pokoknya panginten di daerah Palasari Bojong Menteng ya, dugi ka Pulau Sari memang tiasa katingali. Terus Kang Yaya kami ditinggali tina etnologi ya, kewilayahan. Iya. Terus di panginten anu tiasa dijual dalam tanda kutipnya, Iya, nu tiasa dijual tuh salian ekowisata sareng natural touring, natural tour atau namanya teh wisata alam. Nah, kinten-kinten kan tiasa katinggalinya di daerah di pinggiran atau di pinggiran Gunung Wayang itu, pinggiran Gunung Salak itu gaduh warga-warga anu anu ramah. Ya, tidak tinggali. Nah, kinten-kinten secara etnologi, secara kemasyarakatan tiasa dijelaskan sama model kumaha supaya ieu rada tertarik batur. Tapi ari sa uninga abdi mah panginten daerah Pulau Sari teh tebih-tebih teuing sareng daerah Ubud saleresna mah. Apa meninggalnya internet gitu nya kan ieu ngabanding-bandingnya Ubud Bali ini. Ubud Bali nya rasaeun ningali Ubud dina internet gitu nya, asal rasaeun ieu mah sarwajeng Pulau Sari Cigoong gitu, Cigoong 2 teh di luhur nya eta. Terus asa ningali tah tiasa dijelaskeun Kang ya etnologi kumaha di daerah dinya. Siap. Etnografina. Siap, hatur nuhun Kang Pede. Siap, abdi rada geser salit sepas ketinggali ganteng nah. Orang sanasib Kang. Jadi sebelum ke pertanyaan inti secara etnologi, jadi tadi sedikit menambahkan mungkin Kang. Jadi secara pembahasan nanti kemanfaatan diadakannya LLD ini ya, lomba lintas desa tadi. Memang ini kita kan ketika berbicara lomba lintas desa, awalnya kepikiran itu
kita itu ingin mengadakan lomba lintas alam, tapi yang diadakan ya yang pertama berarti ramah dengan lingkungan tentu pastinya. Terus ramah jeung kantong oge gitu kan eta. Yakin. Nah, terus orang ningali ieu potensi naon sih di wilayah orang kira-kira anu cocok bisa dipakai olahraga paribasa namanya menarik karesep batur tapi di wilayah orang gitunya. Nah kan yang pada akhirnya ya diputuskanlah lomba lintas desa yang melewati 3 desa itu, Palasari, Pulosari, dan Walangsari. Tadi telah dijelaskan oleh Kang Ade kan, Palasari berarti dengan pertanian yang semi modern, Pulosari berarti pertanian yang apa sih namanya tuh? Sebetulnya lebih modern, tapi kita lebih menikmatinya disilakan secara klasik mungkin gitu ya, karena memang kondisi geografis Pulau Sari itu memang wah luar biasa lah, bonus ti Allah ya mah ke orang Kalapandunggal khususnya umumnya meureun orang Kalapandunggalnya khususnya orang Pulau Sari. Nah, ketika dilihat secara etnologi tadi kaitan apa sih namanya keramah tamahan masyarakat di sekitar itu ya kan. Nah, memang di sana itu selain memang ditunjang oleh view alam yang sangat indah gitu dan masih asli alami, ditunjang juga dengan apa namanya tadi keramahan warga masyarakat di sana. Dan memang banyak sebetulnya potensi yang belum tergali, yang nantinya kedepannya bisa menjadi kearifan lokal yang dapat dijual lah bahasanya gitunya, tapi dengan cara-cara tadi apa namanya pengembangan wisata. Jadi kan ekowisata ya. Terus agrowisatanya juga mungkin sangat memungkinkan. Terus wisata berdasarkan budaya juga tadi kan, budaya ya, sebagai kearifan lokal. Nah, di sana itu memang sekarang yang sudah terlaksana memang sering dilaksanakan apa tuh namanya? Pesta serentahun, lain pesta panen aja semuanya. Pesta panen mah bahasa Indonesia, beneran serentahun mah bahasa orang. Kaitan keramahan masyarakat memang di sana kelihatannya masyarakat sangat welcome. Dan mudah-mudahan salah satu tujuan diadakannya acara ini juga memicu apa namanya semangat dan kebersamaan masyarakat untuk lebih giat lagi dalam pengembangan potensi wisata alam yang ada di daerahnya, sehingga bisa menjadi masyarakat yang mandiri gitu kan Kang. Kedepannya tujuannya tentu pasti itulah cita-cita desa lah mungkin itu ya, menjadi desa yang mandiri tentunya berdasarkan salah satu asetnya yaitulah bonus alam keindahan itu dan kondisi masyarakat yang sangat mendukung. Mungkin itu kan. Masyarakat ngadukung ramah tamah ka orang Sunda pisan gitunya, teras deui saterasna panginten alam anu ngadukung jeung memang udara anu masih kene fresh asri panginten orang lajeng karena pamahiji deui tadi teh pan tilu desanya Palasari mohon Kang Walangsari kumaha Kang tujuanana kunon make si desa Walangsari ini diajakan gitu. Kasarna mah gitu lah. Kunon make diajakan. Mengenai desa Walangsari dan ternyata memang orang tuh sebenarnya mah kudu bersyukur gitu ya. Khususnya desa di Kalapandunggal kabeh oge memiliki potensi alam di sararae Kang. Da abdi mah bener ketika di Walangsari raraosan asa di Afrika Kang. Oh. Gawir Afrika, gawir eta waas kan ningali naon teh eurih ning karoneng gitunya bareureum. Sebetulnya kan saat ini apabila mengutip dari bahasa Kang Ade tadi, orang tuh kan berarti selama 2 tahun itu apa namanya setak lah, itu bisa kemana-mana dengan stres dengan keterbatasan prokes lah itu ini, dan alhamdulillah sekarang berarti sudah agak longgar ya, mudah-mudahan corona lagi leungit lah buburu gitunya. Dengan adanya ini potensi alam itu sehingga apa namanya ya untuk awalan sebetulnya ini kita kan melibatkan 3 desa dulu, dan sebetulnya konsep ke depan mungkin tahun depan lah, jangan tahun depan tapi kelamanya
Mudah-mudahan lah ya periode berikutnya lah ketika ada momentum terdekat bisalah mungkin nanti sangat memungkinkan dan sangat bisa untuk semua desa gitu kan. Momentum pemilihan misalnya. Tapi ulah bari kampanye. Oh iya ini juga tadi kan lupa nih momentumnya nih kan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Oh, iya, 10 iya. November. Jadi tujuan awalnya itu adalah pengenalan ini dikaitkan dengan Hari Pahlawan. Nah, korelasi naon, Kang? Korelasinya teh kieu kan. Kembali lagi, saya sok bolak-balik ngomong teh kos lamit gitu. Pokoknya masa genahna sampai basna Kang kumaha urang lah. Kumaha urang we. Jadi kieu kan. Berdasarkan hasil pengalaman survei lah berarti saya aja can lama gitu. Nah ulang atuh harita keur memang di areal pesawahan nih di Cigoong kan. Subhanallah gitu cik urang teh nya. Urang sok ningali dina TV gitu daerah-daerah anu aralus gitu nu asri istimewa lah nya Afrika, Bali tadi Ubud saur Akang. Ternyata tatangga lemur oge endah Kang geuninganan gitu kan. Nah pertama itu. Nah, jadi korelasi dengan Hari Pahlawan semangat juang. Betul itu kata Semangat. kuncinya semangat juang. Jadi gini maksudnya. Dulu para pahlawan kita mereka mengorbankan jiwa, raga dan bahkan nyawa mereka pun mereka korbankan demi keutuhan dan kemerdekaan NKRI tentunya. Nah, sekarang kita generasi muda apa sih namanya? Hanya tinggal menikmati gitu kan bahasanya. Nah, dalam menikmati ini sebisa mungkin apa sih yang bisa kita isi untuk kemerdekaan ini? Kan apa peribahasanya itu yang sangat terkenal apa sih namanya? Jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan kepadamu kan seperti itu. Tapi mikir maneh teh, maneh geus mere naon ka negara gitu kan. Oh, eta bahasa Kennedy-nya. Aduh. Saya nambahkan tentang Siap. wisata Kang ya. LLD ini lahir tuh di Pasir Awi Kang. Di Pasir Awi itu dulu ya saya cerita tadi ada alumni remaja masjid. Bering waktu lahirlah koperasi peternakan. Dan beberapa kelompok peternakan itu di wilayah itu. Kenapa kita juga lewat itu? Kan itu. Di Cigoong lah ya, di Pasir Awi lah. Kalau Walangsari ke tempat peternakannya kita nggak sampai karena di ujung di Batu Gajah dan itu juga alamnya sangat indah kan gitu. Bicara wisata, kita tuh sebenarnya sudah berjalan dengan koperasi itu. Ini korelasinya Kang kalau wisata. Orang kota itu ketika nginep berwisata yang namanya ke hotel tuh bosen. Kami ini dengan Riung Mukti sudah melakukan itu. Bagaimana orang kota berwisata ningali alam anu aya di Palasari di 3 desa itu bayarnya tidak dengan uang Kang. Dan itu alhamdulillah kalau corona nggak terjadi itu masih berlanjut. Karena sebelum corona kita sudah ya Kang, kita sudah berjalan. Orang Jakarta itu walking ke kita. Mau berapa orang yang mau datang ke Kelapa Nunggal? Kita itu 30 orang Pak. Nah kita itu udah persiapan di sini. Siapkan rumah warga yang bisa nginep di rumah itu. Nanti bayarnya jangan pakai uang. Si warga ini dikasih, dia mau apa? Mau beras. Dan itu tidak harus sekian enggak. Dia itu bawa buat dia makan. Ngasih buat yang punya rumah kalau ada lebihnya. Siangnya itu diantar jalan-jalan. Dulu itu ke Cigoong, ke Curug itu Jenegara, diantar ke Batu Gajah. Dan itu sudah beberapa kali terulang. Pas terakhir sudah booking ke kita 50 orang, putus karena COVID nggak boleh masuk. Artinya wisatanya sudah berjalan gitu. Dan itu juga barangkali kelanjutannya gitu ya. Untuk bicara wisata. Orang lain kan bayarnya pakai uang Pak. Kang.
kita itu ada orang yang dia mau wisata, mau tahu Kelapa Nunggal, ngasih nginepnya itu Pak kasih sarimi gitu kan, supermi. Bagaimana ekonomi terbantu, warung yang ada di sekitar juga dibeli, masyarakatnya juga menikmati yang punya rumah, dan itu saling menguntungkan. Dan orang kotanya itu ketika berwisata itu nggak berasa mahal, ya kan? Nggak harus tarif misalkan semalam 300.000 lah, ya kan, sekelas penginapan itu. Dia itu paling habis 100.000 kan. Pokoknya satu keresek nginep di rumah itu, pagi dapat sarapan, lihat wisata yang indah. Alhamdulillah konsepnya sudah belum kan gitu. Ada yang mayoritas orang kota itu jadi rada berat itu hayang nginep di rumah panggung, sudah susah itu kan. Ya itu dulu ya kalau dari wisata yang sudah kita jalankan itu Kang. Panginten LDI teh janten lanjutanana kelanjutan dari wisata namina teh naon Kang Ade eta teh wisata anu tos dilakukeun teh namina naon tah aya can aya namina. Kita itu dulu yang iklannya itu dompet duapa. Oh iya. Ya kerjasamanya dengan dompet duapa. Dompet duapa itu kan banyak orang yang yang suka ngasih itu donaturnya itu kan orang yang banyak duit ya kan. Ya. Pak Ibu berwisata hari ini kita ke Kelapa Nunggal, ke Sukabumi, dan bayarnya nggak ditarif. Ibu mau ngasih apa diterima dan kami welcome gitu kan. Ya. Alhamdulillah gitu. Janten dia kelanjutannya LLD itu. Kurang lebih kelanjutannya. Kurang lebih seperti itu ya. Karena mungkin dengan orang yang sama Kang ya. Ya dengan orang-orangnya juga itu juga. Yang sama, luar biasa berarti. Ayeuna setelah kita tadi berbicara tentang tujuan serta manfaatna Kang ya. Karos pisan lah artinya kan nyarek kumaha-kumaha ge Sukabumi Utara mah henteu dibantuan ku sasaha kanggo introduction kanggo pengenalan wisata teh benten jarang Sukabumi Selatan dibantuan ku UNESCO ku kabupaten dan segala rupa Sukabumi Utara mah arek make label geopark oke teu tiasa karena bukan daerah nah saurna gitu. Padahal sarua Sukabumi nak diri lah hari urusan dina eta mah dina urusan wisata nak tere nyinggung pejabat ini. Teu naon cenah. Teu naon Kang bebas wae di dieu mah. Teu naon bebas pokona mah. Mohon gitu. Janten nya panginten supaya ngadangueun we gitu tah da ayeuna ditekan-tekan saurna kudu aya wisata milenial, kudu aya petani milenial itu ieu, tapi hari urang teh dibere label kan duh. Akhirnya kan tunduk itu ge. Mohon. Ayeuna Kang ya ieu luar biasa berarti kan kajian kumaha ge panginten Kang Ade, Kang Haji sareng Kang Yaya ieu pas dina momen sumpah Hari Pahlawan sekaligus menjadi pahlawan wisata gitu. Icon lah. Teknis acarana Kang ya, kos kumaha mohon. Mangga. Siap. Tadi sedikit naon teh Pak Kang dibahas jadi pahlawan apa boro pahlawan Kang sebenarnya mah gitu kan. Proses menulis sejarah. Nah, proses menulis sejarah lah gitu. Mudah-mudahan kayaknya patung orang kayak aya di ditu di Batu Bodas. Kayak di Rusia, gigir jeung Lenin. Kaitan hal teknis. Teknis seperti halnya lomba lintas alam seperti biasa. Cuman ini untuk teknis kembali ke moto gitunya. Moto kita tuh sederhana sebetulnya, olahraga sambil wisata gitu kan sebetulnya. Jadi berarti olahragana lah nyehatkeun fisik gitunya. Olahraga sambil wisata. Wisatana berarti refresh otak lah anu selama 2 tahun tadi tah kehalangan ku si corona eta gitu kan. Nah, kaitan teknisna itu berarti kita pertama itu jadi secara global dulu ya. Secara global berarti teknisnya kita jalan kaki lah, jalan santai gitu kan. Jalan santai seperti itu. Terus dengan ada kriteria penilaian. Ini kan kaitan berhubung dengan istilah bahasa lombanya. Jadi tentunya karena lomba pasti ada kriteria penilaian gitu. Lamun penilaian mah lain lomba, udah tambah bebas gitu namanya bahasana.
Pertama jalan santai dan nanti di sepanjang rute itu rute sepanjang 12 kilometer kan untuk saat ini. Siap. 12 kilo. Dua ngaliwatan tilu desa. 12 kilometer. Nah, terdiri dari 6 pos inti dan tentunya pasti dilengkapi dengan pos-pos bayangan. Jadi Asa ospek we. Ata. Nya asa mos ospek itu pos-pos inti pos bayangan teh aduh mengerikan. bener gitu kan dukanya teh sirah teh geus kolot tapi hari ieu rasaan teh budak orang kan gitu jadi Rasaan inget baheula gitu. Perasaan mahasiswa Mahasiswa kene bener pada mah geus lain mahasiswa deui tapi mau disiksa meureun kayak di oh moal 5 lama dibere hadiah ya. Oh. Lain bisi ngapos kayak disiksa bahaya sih ka ospek. Moal Kang teu aya penyiksaan ya. Siap. Bahaya. Ini terdiri dari 6 pos inti lah kapalang bahasana pos inti we ieu mah urang. Nah, di pos itu nanti memang ada beberapa kriteria penilaian. Itu yang pertama penilaian berarti kaitan kekompakan, kerapihan seperti itu penilaiannya. Bocorannya berlaku secara umum lah. Oh ya ini dibahas di sini nggak apa-apa lah ya supaya lebih menarik gitu kan. Kerapihan tadi kan kekompakan seperti itu. Terus kemudian nanti di pos biasa ada game-game yang menarik gitu kan. Terus ada kuis-kuis juga, terus ada kaitan materi juga. Materi yang berkaitan tentunya dengan kelestarian alam dan konservasi lah tentunya itulah ya yang kaitan dengan alam. Hal teknis mungkin seperti itu Kang. Dan nanti untuk kejuaraan berarti juara 1, 2, 3. Hal teknis non tadi ada juara 1 2 3. Ada pihak-pihak yang terkait Kang. Yang terkait penilaian. Ya, terkait dengan acara ini. Maksudnya aku makan diperjelaskan. Bisa sponsor. Ah gitu iya, kan. siap. Terus di panginten tim sponsor mah kedah dijelaskan ya ngajinya atau mah sponsor mah kedah dijelaskan. Terus dari respon di para kepala desa, para ketua OKP, terus dari non KOK sareng PNPI-nya ya Iya. jadinya panginten. Kumaha responna sareng tadi non namina teh? Sponsor anu terkait. Sponsor terkait. Ayo ucing. Hal-hal yang berkaitan dengan kejuaraan ya tentunya ya. Untuk kaitan hal kejuaraan sebetulnya kumanya ngomongnya kaitan secara global acara dulu lah mungkinnya itunya. Kaitan secara global acara memang antusiasme tadi OKP ya, pemerintahan desa sangat-sangat luar biasa itu kan apresiasinya di luar ekspektasi kita bahkan mereka luar biasa gitu malah mah sumbangan teh ngalewihan panitia jika nanti PKDS teh Sumbangan anak. sumbangan anak mudah-mudahan gitu oke Gitu. Oh yang sekalian. sekalian Pasti tahu ya. dalam rangka ngarayu. Nah, seperti itu. Terus kaitan kejuaraan ini kan 1 2 3. Memang ketika dilihat secara ideal ini memang kurang ideal lah gitunya ketika berbicara kejuaraan 1 2 3. Dan memang seharusnya ada kejuaraan lain. Nah, berhubung tadi kembali lagi ke asal usul sejarahnya inisiasinya pembentukan LLD ini dan memang pertama ini tuh sebagai pionir lah ya memang sebagai pionir setelah mungkin beberapa dasawarsa memang dacan aya atunya lomba gitu Siap. Sabar dasawarsa itu kan. Kayak mah cocok jadi presiden itu orang menteri Jadi Lenin orang. Lenin. Beneran. Enggak. Ada kepala desa yang kemarin yang rutenya hari ini tidak terlewati itu, ada yang langsung ngomong ke saya, Kang kenapa nggak lewat juga desa saya dilewati kan itu. Barangkali itu juga sebuah bentuk ketertarikan antusias sebagai pimpinan kepala daerah ya
Karena mungkin ketika terlintasi, setidaknya kalau ada orang yang melihat ada potensi yang akan disampaikan ke orang lain, sebenarnya itu kan sebuah media untuk membangun juga, Kang, ya. Karena saya lihat memang Pulau Sari hari ini beberapa jalannya agak rusak kan gitu. Mudah-mudahan adalah pejabat yang ikut keinginan saya yang ikut. Pejabat dewa ya. Jadi abdi sieun rada diculik ya lamun zaman Pak Harto. Radasian suka. Ya lamun zaman Pak Harto mah abdi sigana bisa ka parungkuda aja nih kana ya. Bahaya Kang ya bahaya. Bahaya. Tapi teu nanaon karena mungkin panginten Kang Ade tujuanna tina podcast ieu nya muka potensi terus di ngababarkeun di kapanunggal teh naon sareng nya eta mah include panginten sareng naon nu dipikahoyong daek teu daek anu berkaitan panginten panas teu panas kudu didangu eta mah kajian kumaha Karena dijawab bernya. nya karena ini berkaitan sama masyarakat gitu Mami, dan ini indie gitu, artinya indie itu tidak berkaitan dengan satu perusahaan manapun, tidak berkaitan dengan kepentingan apapun. Nu penting mah ieu urusan masyarakat gitu. Komo sareng pamarentahanna panginten teu acan aya hubungan, tidak ada hubungan secara langsung kecuali panginten ya pamarentahan nuhun bade presentasi tentang apa yang sudah dilakukan, bade naon dilakukan mangga eta mah kitu panginten pamarentah di pihak desa komo khusus namanya karena mah kitu nu caket sareng urang mah desa. Desa-desanya nu caket sareng urang-urang mah gitu. Terus Kang Yaya tadi urusanana sareng konservasi. Aya hubunganana LLDI sareng konservasi. Apa yang dilakukan acara LLDI ini yang berhubungan dengan konservasi? Siap. Nah, sebetulnya tadi sempat dibahas kaitan konservasi. Untuk mungkin itu sebetulnya kan konsep ada, malah ya sudah kita siapkan lah konsep. Tapi berhubungan untuk saat ini memang untuk konservasinya memang belum kesentuh. Nah mungkin ini apa sih namanya rencana kegiatan kita ke depannya. Kita melaksanakan, kita pengennya sih gitu konservasi. Kenapa kepikiran konservasi? Karena kan di lembur mah sumur halo 20 saat gitu kan. Salah satu solusi kan merenang konservasi lah tentunya penghijauan sekalian reboisasi gitu penanaman kembali pohon-pohon anu geus gara runul tah karunya gitu kan. Mungkin itu bisa nanti program kedepannya gitu kan, bisa dikatakanlah program jangka panjang gitu. Konsep kita sudah ada. Terus bahkan konsep kaitan apa sih namanya pengenalan wisata juga kita juga konsepnya sebetulnya punya gitu kan. Ada cuman saat ini belum bisa dikemukakan lah gitu. Terus karena kita tahu bahwa hari ini apapun yang dilakukan, apalagi yang berkaitan dengan pengenalan itu harus sangat berhubungan dengan sosial media kan ya. Betul. Nah hubungan antara LLD ini untuk promosi sendiri selain berita kalapanunggal anu cakupana sakapanunggal sa kabandungan panginten teu jauh-jauh ting lah nya cakupanana gitu ieu mah. Iya. Ada promosi, ada media lain atau platform lain yang digunakan ku LLD kanggo promosina. Saat ini belum kan, betul kata ketua tadi sebetulnya untuk publishing memang masih door to door lah bahasanya gitu kan, dari WA ke WA, dari medsos ke medsos. Dan alhamdulillah panginten abdi ge hatur nuhun pisan usaha ageng-agengna ka tim BK nya berita kalapanunggal kakak ngomong aduh ya dulur bager ya mah. Dulur bager berita kalapanunggal hatur nuhun pisan. Paling apa namanya? Iklan mah namanya sakitu kan dari medsos ke medsos, dari grup WA ke grup WA, tapi alhamdulillah antusias sangat luar biasa gitu kan. Walaupun dari WA ke WA, dari medsos ke medsos. Kita anu ti luar daftar teh urang ge ngahuleng ti Cianjur, ti Gunung Putri.
Gitu. Sok cenah nu ti luar negeri we bingung kan urang ngawangkong. Akang ge dipanggil tim Inggris. Panginten Kang ya ka hartos nama kieu nya. Siap. Pami Ima nambihan pangintennya kok jadi nambihan. Siap atuh wajib. Panginten memang platform itu kan butuh. Sementara hari ini olahraga anu sedang up nih. Hiji sapedahan, kedua memang running lah. Baik itu running trail, cross country atau napi memang running maraton anu 42 kilo teh. Iya. Memang enak teh keur in gitu. Seharusnya panginten pami lebet ke komunitas lari, nah itu pasti lebih rame lagi gitu kan. Siap. Ya di komunitas lari karena memang di arantosan pisan salarosna mah cara-cara cross country ya, cross country. Tapi memang seueur nama maraton sih ayeuna mah gitu. Ya. Terbatas lah anu running trail anu naik gunung. Bolak-balik ke Gunung Gede sapoe bolak-balik kan gitunya. Itu cross country. Tapi ya oke anu enggal cross country gitu. Iya. Janten panginten kapayuna mah gitu. Siap. Harapan ti masyarakat lah abdi gitunya. Siap. Tiasa panginten Kang Ade, Kang Haji sareng Kang Yaya sareng panitia anu lain di LLD anu 2 tanapi anu katilu gitu. Siap. Melabelkan maraton, melabelkan cross country gitu. Janten ku batur oge tiasa lebih ka cerna gitu. Siap. Memang sangat memungkinkan kan? Iya, sangat memungkinkan. Apalagi dengan antusiasme tadi kembali lagi kan pemerintahan desa antusias, OKP antusias dengan kolaborasi semua pihak, nggak ada yang tidak mungkin terwujud kan bahasana gitu. Sebenarnya kan ari hijian mah gitu, KBG pasti bisa lah gitu. Siap, masukanana dicatat ku abdi kan? Kecamatan ya. Kecamatan, alhamdulillah mereka responnya baik ya. Responnya baik, cuman carioskeun Kang sok ya. Gawirkeun Ntar mereka responnya baik Kang. Alhamdulillah tak gawir Kang sok ngejebak pertanyaan bahaya. Ya luar biasa. Berarti dari setiap pihak itu inisiasi ya mendukung gitu. Apresiasi. Bangga Kang Haji. Kalau bicara dukung-mendukung, saya mengulas tentang kepala desa yang kita lintasi 3 desa itu, memang responnya sangat baik sekali. Bahkan ada satu kepala desa yang benar-benar mendorong lah. Ya semoga lah bantuannya juga bisa lebih mendorong gitu. Menta ya mana teknis ya teknis gitu teh ya itu. Kalau mau bicara masalah publis, kayak sepertinya memang di BK inilah kita hari ini gitu loh. Hari ini publis. Jadi makanya saya sebagai ketua dan rekan sangat berterima kasih sama Kang Ferdi gitu, sama BK. Siap. Itu terima kasih. Saat ini baru door to door saja dari tadi WA ke WA juga, rekan ke rekan. Mungkin saya pasang status, rekan saya yang di mana lihat status, ini apa Kang? Tanya-tanya gini. Oh iya saya ikut nih. Gitu. Antusiasme seperti itulah. Luar biasa. Seperti itu. Alhamdulillah Kang. Ya mungkin seperti yang akan bicarakan tadi, ke depannya di LLD 2, LLD 3, saran dan masukan tadi bisa kita pertimbangkan dan sekarang dicatat dulu lah untuk PR ke depannya gitu. Bisa lebih wah lagi gitu kan. Itulah. Itu mungkin Kang Ferdi. Mohon. Petarosan di marhaenisme deh. Geblek. Serem. Siap Kang, marhaenisme. Di Palasari ada wisata sejarah makam 10, apa itu termasuk teknis atau rute? Mangga Kang ya. Oh ya tadi kaitan yang di Palasari Girang memang ada bisa dikatakan namanya kan situs sejarahnya, wisata sejarah ya. Memang sejarah yang harus kita abadikan sebenarnya, kita kurang memulai sebetulnya gitu. Harus kurang dimulai. Kaitan dengan rute atau teknis lintas desa untuk saat ini memang untuk lokasi makam 10 belum terlewati untuk saat ini. Jadi rutenya itu untuk saat ini memang start dari Pasir Awi ke Ciwangun, terus ke Cikunten, Pasir Owa masuk ke Limus Amis.
Jadi teknis rute untuk lomba saat ini memang kita gambarannya rute-rute yang sifatnya friendly lah gitu ya Kang. Rutena nu bisa diajak duduluran gitu. Pertama itu. Terus memang ketika aya rute anu rada jauh, tadi kembali oge kaitan waktu, kaitan hal teknis, rute kaitan persiapan kita juga sebetulnya. Mungkin sangat-sangat bisa. Oh, rute sekalian penjelasan rutenya. Penjelasan rute berarti mencakup 3 desa. Yang pertama 3 desa Palasari, Polosari, Walang. Setar itu dari Kampung Pasir Awi. Kampung Pasir Awi itu talang kahanap lah nya didinya lah, naroskeun didinya gitu kan. Panitia lomba LLD pasti terangeun insyaallah. Di Pasir Awi teras jalan ke Kampung Ciwangun. Kampung Ciwangun ke arah Kampung Cikunten. Kampung Cikunten belok kiri masuk ke daerah Pasir Owa. Dari Pasir Owa masuk ke daerah Limus Amis. Dari Limus Amis masuk ke Pasir Pari belok kanan. Ke Pasir Pari dinyate parapatan berenya masuk ke Ciraksamala. Henteu dilewat Kang Ambil Lahong dilewat Pasir Pari, Cigoong terus masuk Batu Bodas. Nah, di situ masuk Batu Bodas terus keluar Batu Bodas keluar Cigoong kenehnya tanyakan PR. Nangerang terus masuk ke Cihurang. Dari Cihurang terus keluar di Lapang Kebon Lumung. Lapangan main bola, dari lapangan main bola Kebon Lumung. Terus masuk lagi jalan keluar di Cibogo. Cibogo Jalan Raya Kalapanunggal eta geuning anu hebat pisan teh. Anu gawir anu aya proyek pembesaran jalan eta. Nah, tidinya terus masuk ke daerah Walang Sari. Masuk ke Tenyo Laut, keluar Tenyo Laut. Tidinya di Tenyo Laut turun ke handap. Muter di balik di ke desa Palasari Girang. Berakhir finish di Kampung Pasir Awi deui gitu kan. Rutena gambaranna seperti gitu. Oke. Teknisnya panginten sudah cukup jelas ya saudara-saudara gitu. Pertanyaan itu tapi ada komen. Kang Haji panginten Kang Ade sanes teu sono itu maghrib nih pasti sadar di masjid gitu. Mohon iya luar biasanya hari ini ternyata bapak-bapak ini bapak-bapak kita lah senior abdi akang-akang abdi gitunya. Alhamdulillah tos tiasa inisiasi pengenalan introduction tentang wisata di Kalapanunggal anu secara tanda kutip bahwa wisata di Kalapanunggal khususnya itu adalah wisata yang dianaktirikan. Areku kabupaten, areku mana gitu hari ini. Dan alhamdulillah dari inisiasi bapak-bapak akang-akang abdi, senior abdi tiasa update gitu dengan acaranya LLDI ya gitu ya Kang. Siap. Syukur-syukur Kemen Parekraf ini Kemen Parekraf mohon bisa datang ke Kalapanunggal kan. Nah, harapan anak Kang Pak Sandi yes mau jauh teuing malah balen. tapi tiasa di-mention Kang kami lama di Pak Sandi mah bagernya mun di-mention sok males. Nyetapkan itu biasa. Luar biasa Kang Haji, Kang Ade, Kang Yaya, terima kasih telah hadir ke sini, telah hadir ke studio terbaik dalam dunia Nusaki Ayana. Salam gaib. Kemarin mah di Tilu Alam. Kemarin di Tilu Alam kan jadi goreng ya gangguan ya. Aduh jadi weh. Oke, terima kasih telah datang ini. Mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Tidak ada halangan apapun. Terima kasih sudah datang semuanya dan akhirul kalam. Sebelumnya ada pertanyaan dulu sebelum saya mengakhiri talk show ini dengan para senior-senior kami. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih dan akhirul kalam. Assalamualaikum.